saya mendapatkan satu pesan dari Roh Kudus. Bukan hanya bagi kita semua di seluruh dunia yang menyaksikan saat teduh bersama, tapi Pastor Maxi, saya rasa di Sumatera, khususnya Medan, sangat butuh pesan ini. Judulnya jangan stres. Stres itu pergi, tahu nggak, kalau kita itu banyak memuji Tuhan. Mau pakai cara apapun, positive thinking, pikiran positif juga nggak mempan. Orang kalau sudah stres bisa berbuat sesuatu yang bodoh dan mencelakakan, baik dirinya sendiri atau orang lain. Dan mereka tidak akan berubah hanya kalau mereka, sekalipun jika mereka di penjara. Yang bisa mengubah hati itu hanya Roh Kudus. Makanya Injil harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, karena pesan-pesan ini, firman itulah yang memerdekakan dari dalam. Dengan banyak merenungkan firman Tuhan, sesuatu akan terjadi di hidupmu. Kita semua pasti punya stres lah, nggak mungkin nggak. Stres itu seperti kolesterol, ada kolesterol yang baik, ada kolesterol yang buruk. Stres yang baik itu karena bekerja, tantangan di depan. Kalau kita jalan sama Tuhan, stres itu ada, tapi menempa kita, membuat kita jadi lebih indah. Tapi stres yang buruk itulah roh ketakutan, itu mematikan, itu membunuh, itu melumpuhkan, membuat seseorang hidupnya seperti cacat. Mari kita buang stres yang begini, jangan stres. Saya baca dulu ayatnya, Yesaya 26, 12 ayat. Karena ayatnya 12, jadi saya nggak baca seluruh. Tapi berhenti satu, saya jelaskan dulu. Ini adalah nyanyian puji-pujian, karena kelepasan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel waktu itu. Ini nubuatan Yesaya. Ayat pertama, pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Makanya sebelum masuk ke dalam sesi firman, waktu kita masuk hadirat Tuhan, kalau kita datang ke gereja itu jangan skip atau jangan lewatkan puji-pujian. Yang penting aku datang dengar pengkhotbahnya. Kalau pengkhotbahnya digandrungi, misalnya di gereja-gereja, wah pengkhotbah yang diundang. Tapi kalau di gereja GMS yang digembalakan sudah terlatih, mereka selalu rindu tumbuh makan dari makanan rohani yang disediakan oleh gembala sidang. Cintai gembala sidangmu. Kalau Anda bukan berasal dari GMS, kasihi gembalamu. Apalagi kalau mereka mempersiapkan firman dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, dan mimbar tidak dipakai untuk sesuatu yang salah, tapi untuk memberi makan, makanan rohani kepada umat. Dukung mereka. Tapi jangan kita datang ke gereja atau masuk hadirat Allah itu langsung aja maunya firman. Puji-pujian itu syarat pengajaran, di dalamnya itu ada roh pengenalan. Makanya di sini pada waktu itu, nyanyian ini dinyanyikan di tanah Yehuda. Yang kita baca sekarang ini lagu loh. Kita lihat ayat 1b. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Mau tahu alasan pertama kita jangan stres? Karena pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Apa maksudnya keluarga saat teduh? Coba saya baca lagi ya, dalam versi yang mudah kau mengerti. Kenapa kita jangan stres? Karena pada kita, are you ready? Pada kita ada juru selamat yang kuat. Namanya? Yang keras dong. Namanya? Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Kita tadi nyanyikan, saya tidak hafal semua liriknya. Tapi kalimat pertama udah cukup. Kenapa kita jangan stres? Ingat, pada kita yang sudah percaya padanya, ada juru selamat yang kuat. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Bukan di luar, di dalamku. Di dalamku. Siapa? Yesus terlebih besar. Merdu sama-sama. Yesus terlebih besar. Kumandangkan namanya mendengung di stadion ini. Di dalamku selama-lamanya. Saudara yang online, penuhi ruangan di mana Anda berada. Katakan, Yesus terlebih. Singgung, sebut nama itu. Kumandangkan. Yesus terlebih besar. Setan pun lari, penyakit pun pergi. Di dalamku roh kemiskinan akan patah.
di dalam. Kutuk pun akan terbalik. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selamat malam. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan stres karena kita punya juru selamat yang kuat. Terus terang ya, dia yang paling kuat di seluruh jagat raya, bahkan melampaui universe ini. Tiada yang lain selain dia. Ayat 2, bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang penting ini, jangan stres. Kalau kita tahu hati kita benar di depan Tuhan. Asal hati kita itu nggak memberontak terhadap yang Maha Kuasa, kita tidak keluar jalur meskipun kita ini nggak lepas dari kesalahan, tapi tidak ada kesalahan yang kita sadari. Kalau kita nggak menyimpan sesuatu, padahal kita tahu. Asal hati kita benar di depan Tuhan itu, percaya Tuhan akan take care semua. Belajar cuek itu, jangan overthinking semua dipikirin. Khawatir nggak menambah sahasta masalahnya. Coba kalau kita khawatir masalah kita jadi lebih kecil, mari kita sama-sama khawatir yuk. Tapi khawatir itu tidak mengecilkan masalah, tapi memperkecil kapasitas kita untuk melawan masalah kita. Nggak ada keuntungan dalam khawatir. Khawatir itu merugi semua. Bukalah pintu gerbang, pintu akan terbuka, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Berarti bangsa yang benar dan setia dibukakan pintu oleh Tuhan. Jikalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang dapat menutupnya? Jikalau Tuhan yang mengangkat aku, siapa yang bisa menurunkan aku? Coba garis bawahi kata supaya masuk bangsa yang benar dan tetap setia. Yang penting hanya 2. Yang penting kita itu benar dan setia. Udah, saya itu cuek kok. Mau pencobaan kek, mau keadaan kek, mau musuh kelihatan atau musuh yang gak kelihatan kek. Asal saya benar di depan Tuhan, bukan sok benar ya, asal hati saya bercermin dengan Tuhan, aku tahu hatiku itu tulus. Asal aku benar dan setia, jikalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Yang hatinya teguh, ini ayat luar biasa, bahasa Indonesianya kan hatinya yang teguh. Bahasa Ibraninya, hati di sini itu yang pikirannya tetap. Hati di sini itu bahasa Inggrisnya, he whose mind is steadfast. Bukan hati yang di sini, hati yang di sana. Ini juga termasuk hati loh. Hati-hati gunakan pikiranmu. Hati-hati gunakan pikiranmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan pikiranmu. Saya improvisasi ya. Ubah sedikit lagunya. Hati-hati gunakan pikiranmu. Hati-hati gunakan pikiranmu. Karena setan tahu kalau kecolongan di situ, semangatmu dan hatimu di sini ikut jatuh. Treng, treng. Yang hatinya teguh itu berarti pikirannya tetap pada firman. Karena itu stop berpikir aneh-aneh. Katakan pada kanan kirinya, stop berpikir aneh-aneh. Kalau kita mulai, mau tahu nggak? Kenapa kita itu cenderung pikiran aneh-aneh? Karena kosong. Coba kalau terisi, tersapu bersih, terisi tapi setan nggak bisa kembali. 7 roh lebih jahat juga nggak punya rumah. Saya dengar beberapa jemaat ya yang berhasil mengatasi bahkan depresi parah. Sampai linglung segala, itu karena mereka bukan hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan. Ada orang itu sukanya tiap hari memuji-muji tapi gak pernah mau baca Alkitab. Itu juga salah. Karena masing-masing punya fungsinya seperti papa dan mama. Isi dong dengan firman. Jemaat-jemaat tersebut di GMS yang mengalahkan depresi berat itu, mereka itu baca Alkitab udah gak ngitung berapa pasal. Tapi mereka bukan hanya membacanya itu dengan melihat.
Bacanya itu sampai keluar suara. Dibaca, lawan sampai firman yang merupakan makanan berubah jadi rema, dari rema jadi pedang bermata dua. Kalau pikiran kita itu penuh dengan ayat-ayat, perasaanmu tidak mungkin sanggup disayat-sayat. Yang hatinya teguh, scriptures. Makanya itu kalau datang ke gereja jangan pujian lalu habis itu khotbah. Udah, nggak mau, nggak selera, ngantuk tidur di rumah. Kalau ke gereja kita harus denger. Karena pembagian firman itulah yang memenangkan medan perang. Medan perang manusia itu bukan di sini. Karena roh selalu mau, tapi daging lemah. Kita itu damai sejahtera selalu di mana sih kecuriannya? Di pikiran. Hatinya sih cinta Tuhan. Hatinya pingin menang, tapi di pikiran kebobolan. Jangan jadi orang Kristen yang buta Alkitab. Baca firman. Dilarang malas untuk membaca firman. Ya, daripada mikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Allah. Amin. Firman itu isinya bukan hanya perintah, ada pula janji di dalamnya. Dan Tuhan itu setia, pasti menggenapi janjinya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jalanku pasti diurapi kalau hati dan pikiranku dipenuhi. Haleluya. Ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Intisari firman kan? Itu. Tuhan Allah adalah. Nggak bisa enggak kalau kita baca Alkitab lama-lama kita semakin kenal. Kalau kita membacanya seperti orang Farisi untuk mengkritisi, lain cerita. Tapi kalau kita membacanya haus dan lapar akan kebenaran, pasti kita dipuaskan. Dipuaskan dengan pengenalan akan Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan itu ya, nggak gampang goyah. Setan mau masuk pun mikir 2 kali, 7 kali, 70 kali dia mikir. Ayat 5, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Ayat 5, jangan stres. Tapi susah nggak stres kalau kita itu orangnya nggak mau kalah. Maksudnya nggak mau kalah apa? Kan nggak apa-apa, kita kan dipanggil untuk menjadi lebih dari pemenang. Ya, dipanggil jadi lebih dari pemenang itu lain cerita sama orang yang mau menangnya sendiri. Itu bukan roh pemenang. Orang yang mau menangnya sendiri itu roh pecundang. Dia nggak mau lihat orang lain sama-sama diberkati. Dia nggak mau lihat orang lain dipakai Tuhan juga. Dia mau menonjol sendiri, itu bukan roh pemenang, itu roh pecundang. Orang yang kayak gitu ya spiritnya, nggak bisa tenang hidupnya. Mau tahu kenapa? Sebab orang itu selalu harus mempertahankan posisinya sebagai number one. Ini yang saya sebut sebagai stresnya juara 1. Katakan stresnya juara 1. Lo juara 1 di sekolah nggak apa-apa. Kalau memang Anda mampu, sekolah sungguh-sungguh, bukanlah apapun yang kau lakukan itu kau lakukan untuk Tuhan. Sekolah juga pelayanan. Tapi kita bisa mencapai juara pertama itu karena kita itu memberi yang terbaik. Ini stresnya juara 1. Orang yang menduduki tempat yang tinggi, dia akan punya stres berlebihan. It's okay kita punya visi yang besar, tapi hatimu jangan berambisi semata-mata demi supaya Anda kelihatan bagus. Orang kayak gitu, stresnya tidak perlu. Sebab Tuhan akan menundukkan orang yang ambisius. Memang kalau kita punya visi yang besar, misalnya, saya seorang insinyur mau bikin rumah yang tiada duanya. Saya mau memberi yang terbaik untuk klien saya. Pasti dia ambisius dalam memilih materi, dalam bahan-bahan, tapi motivasinya tepat. Dia mau memberi yang terbaik untuk kliennya. Tapi kalau ambisiusnya itu sebagai obsesi, gua mau menang sendiri. Orang kayak gitu stres sekali loh. Selalu pembuktian diri, di mana-mana kelihatan orang lain dipuji, dia langsung bete, langsung gelisah, langsung gundah gulana. Kok dia, kok aku enggak? Lihat orang lain dibanggakan jasanya, padahal dia turut berjasa nih, tapi enggak kesinggung. Karena dia tidak kesinggung, dia tersinggung. Loh,
aku juga ada andilnya. Kenapa aku nggak disebut? Nggak disebut dari panggung sana, nggak disebut sama atasan, tidak diapresiasi, tidak disalami. Orang gitu ya, stresnya sama sekali, bahasa Inggrisnya unnecessary. Tidak perlu sama sekali. Stres kayak gitu itu stres tercipta sendiri. Lu buat-buat sendiri di hati lu. Karena penuh dengan pembuktian diri. Itu yang disebut dengan sebab ia menundukkan penduduk tempat tinggi. Dan direndahkannya sampai ke tanah, kota yang berbenteng itu. Jadi hati kita tuh yang lembut aja. Boleh punya cita-cita yang tinggi, visi yang besar. Tapi pastikan kita berkaca-kaca dengan Tuhan tiap hari. Tuhan, whatever I do, apapun yang kulakukan, bukan untuk show off. Untuk tunjukkan pada dunia, kalian tahu saya siapa. Lihat apa yang telah aku perbuat. Tahu aku punya apa. Apa yang telah kucapai? Bukan, apapun yang kulakukan, ingatlah jari ini. I do this for you. Ngomong sama Kristus begitu. 5 jari bahasa Indonesia yang begini. Aku lakukan ini untuk Tuhan. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, gak ada stresnya. Yang ada hanya joy, 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 sukacita. Yang ada hanya peace, 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 damai sejahtera. Kenapa? Karena motivasinya adalah love, love, love. Kasih, saudara. Bukankah 3 buah pertama itu perasaan di dada? Yang lainnya itu perbuatan, kebaikan, kelemah lembutan. 3 pertama itu feeling loh. 3 buah pertama Galatia 5:22 apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita lakukannya, ingat 5 jari ini. Apapun yang kulakukan, aku lakukan ini demi Tuhan. Bukan untuk orang lain lihat. Meskipun pasti kelihatan nanti. Nggak mungkin bisa disembunyikan lah. Barang bagus itu nggak bisa disembunyikan selama-lamanya. Pasti ketahuan. Demikian pula barang busuk. Mau sembunyiin cepat lambat orang tahu. Ikan basi itu disimpan di lemari. Di lemari mana akan ketahuan. Semua baik buruk itu nanti akan manifestasi. Cuman kalau hati kita itu beres sama Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan semua adalah untuk Tuhan. Nggak ada stres bertambah. Dan tidak ada stres sama sekali malahan. Sungguhan. Kayak saya begini sekarang saya nyampaikan firman ini. Sungguh hati saya melakukan ini hanya demi saudara, demi Anda keluarga saat itu. Saya ingin di sini ada orang dilepaskan hari ini, disembuhkan. Ada orang yang karunia-Nya ditambahkan. Saya bahkan nggak peduli loh. Orang mikir apa sekarang. Anda sekarang lagi liatin saya yang onsite maupun online. It's not about me. Aku sudah bersembunyi di balik salib Yesus. Itu artinya kalau saya berdoa sebelum menyampaikan firman, sembunyikan aku di balik salib. Ingatkan aku, I do this for you and for them too. Aku lakukan ini untuk engkau dan untuk mereka ya Tuhan. Ayat 6, kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Yang diindahkan, dimuliakan di sini adalah orang sengsara dan orang lemah. Coba lihat ya, kalau di dunia ini ada orang yang tidak punya apa-apa, alias miskin harta. Nggak takut siapa-siapa dia. Tidur bisa pulas, kenapa? Karena nggak takut dirampok, mau rampok apanya? Dia nggak takut. Demikian pula orang yang miskin di hadapan Allah. Ini bukan miskin materi. Orang yang berserah. Orang yang nggak kepingin pembuktian diri. Orang yang nggak perlu pujian manusia. Orang kayak gitu ya, bahasa Inggrisnya nothing tulus. Dia nggak takut kehilangan sesuatu. Orang seperti itu nggak ada stresnya. Mau tahu kenapa? Karena dia tahu sama Tuhan itu, ikut Tuhan itu. Isinya bukan stres. Tapi dia tahu segala sesuatu yang kecil terkecil pun itu semua jadi berkat di hidupnya. Dikit-dikit terima kasih Tuhan. Dikit-dikit merasa dikasih. Daripada orang yang merasa layak, merasa berhak, wah celaka. Tidak diperlakukan dengan cara tertentu, dia merasa, loh kok gitu? Tapi orang kalau masuk ke ruangan dia merasa dia bukan siapa-siapa. Setiap kursi adalah berkat. Dia hanya bisa merasa lebih diberkati kalau tiba-tiba kursinya dimajuin satu baris. Kalau kita masuk tidak ada spirit VIP. Kita tuh hamba doang. Kita itu hanya bisa naik kelas. Karena kita tahu kita sudah merendah. Kita sudah di telapak kaki orang lemah. Hanya ada satu jalan yang tersisa untuk orang-orang seperti ini, yaitu apa? Up, naik. Tidak turun. Daripada orang yang merasa dirinya itu berhak. Mari kita sampai kapanpun, kita selalu mawas diri. Saya sebagai hamba Tuhan, sampai kapanpun, saya selalu merasa saya yang beruntung kok, bukan jemaat. Misalnya sempat
kemarin waktu, bukan kemarin, tadi waktu kita makan sama-sama, lalu beberapa pelayan restoran ternyata bisik-bisik, saya gitu-gitu gak hanya peka sama Tuhan, tapi juga peka sama orang. Pas sama Eksi saya bilang, ini kayaknya mereka sungkan mau foto, tetapi nanti dimarahi atasannya. Jadi saya yang menawarkan diri, boleh saya foto dengan Anda? Wah, ketawa semuanya. Waktu foto saya senang gitu, saya rasa kayak, terus ada satu orang yang letuk bilang gini, wah ini ya Pastor Philip seperti apa gitu. Ngomong aja gak tega, seperti apa gitu. Enggak, saya bukan itu, profesi itu. Saya ini pendeta, saya ini gembala. Saya bilang, saya yang beruntung bisa foto sama mereka. Saya yang beruntung. Tuhan cinta spirit yang rendah. Dan please, kalau Anda tidak mau stres, gampang. Jangan rendah diri, minder itu buruk. Rendah hati aja. Ayo kita sama-sama belajar rendah hati. Coba yang di rumah maupun yang di sini, katakan kanan kiri, jaga hatiku ya bro. Bantu aku selalu merendah di hadapan Kristus. Amin. Haleluya. Ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ini kalau salah baca, jejak orang benar adalah kurus, ya nggak apa-apa juga lah. Kadang-kadang saya juga mau diet rasanya. Di Medan dikasih makan terus. Keluarga saat teduh doakan ya, supaya saya kurus. Jejak orang benar adalah lurus. Lurus tidak sama-sama polos. Polos itu orang yang belum ada trauma, orang yang lugu, yang mengira seluruh dunia baik sama dia. Dia nggak sadar bahwa di dunia ini banyak orang jahat. Orang lurus itu bukan orang polos. Orang lurus itu sudah pernah dikecewakan, pernah ditipu, tapi dia tidak kepahitan. Orang lurus itu adalah orang yang taat pada Kristus, tidak ikuti perasaan. Jalan orang benar gak akan hidup dari feelingnya, orang benar akan hidup dari iman. Jalan orang benar adalah lurus, sebab Tuhan sudah merintis jalan lurus baginya. Kita belajar taat aja. Saya gak stres, saya gak bahasa sehari-harinya gini, saya gak ambil pusing. Pokoknya saya taat sama Tuhan, udah. Saya gak takut, saya gak ambil pusing, saya gak punya pikiran banyak. Saya belajar satu seni, bukan seni rupa, seni tari, bukan seni tarik suara. Yang utama adalah seni menutup hari tanpa bawa masalah kemarin. Saya gak bawa ke esok hari, kesusahan sehari untuk sehari. Saya gak ambil pusing. Pokoknya saya tahu hari ini saya sudah berusaha taat, besok urusan Tuhan. Saya punya perencanaan sih, mau rapat lah, mau inilah, mungkin mau menyelesaikan masalah juga ada strategi yang perlu direncanakan, tapi feelingku gak ikut-ikutan. Perasaan saya kubur malam hari, sepanjang hari ku nikmati. Ku bersyukur sebab Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Tiap malam saya tutup dengan kalimat ini. Sungguh Kau segalanya, sungguh Kau segalanya. Sungguh Kau segalanya bagiku. Itu aja. Ayat 8, ya Tuhan kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Saya ulangi, kesukaan kami, pemazmur berkata, adalah menyebut namamu. 1, 2, mengingat Engkau. Jadi ini adalah 2 aktivitas anti stres yang saya amat sangat rekomendasi. Apa itu? Kesukaan kami ialah menyebut namamu. 2 aktivitas anti stres yang pertama adalah memuji-muji Tuhan. Itulah menyebut nama Tuhan. Mengingat Engkau, ini kognitif atau otak kita main. Ini perenungan firman. 2 aktivitas anti stres, catat baik-baik, simple, sederhana, saya ingatkan. Basic Christianity atau kekristenan yang basic sekali. Yaitu memuji Tuhan dan merenungkan firman. Hidupmu pasti akan happy versinya Tuhan ya. Bukan happy versi dunia. Bahagia versinya Tuhan itu joy atau sukacita yang tak tercuri. Yang Paulus demonstrasikan bahkan di penjara Filipi. Sampai goncang dan gempa bumi. Ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar
Coba Anda lihat ayat 9. Kadang-kadang stres itu datang pergi, kita nggak bisa tahu persis kapan waktunya. AM atau PM, pagi, siang, atau malam. Kita sudah doa nih, udah baca firman, lega, legawa, plong di hati. Habis memuji Tuhan, kita sampai bisa nangis, beberapa orang terharu. Saya sih orangnya biasanya nggak nangisan, saya ini orangnya nggak cengeng sama sekali. Tapi kalau di hadirat Tuhan ya entah kenapa ya, leleh saya seperti lilin. Saya nggak peduli lah orang mikir apa. Kalau saya di hadapan Tuhan itu saya telanjang sungguh hati saya. Setelah selesai, lega, 2 jam kemudian stres kembali menyerang. Kita sekali lagi merasa cemas. Pernah nggak rasa itu? Makanya itu ayat 9 ajari kita. Jangan stres, itu komitmen sepanjang hari. Pada waktu malam, ayat 9 dikatakan, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau. Dan pada waktu pagi sepenuh hati aku mencari engkau. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Ini komitmen kita. Nggak stres itu hati yang dipelihara, dijaga seharian. Ini caranya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kadang-kadang pagi tadi sudah doa. Nggak apa-apa. Kalau kita perlu, kita minta izin dulu sama keluarga. Kalau kerja, jangan bolos kerja. Tapi kita bisa berdoa di hati sambil kita bekerja. Atau kita bisa ambil break waktu makan siang. Sebentar, kita ambil apps di HP kita. Kita baca Alkitab ayat Mas hari itu. Kita baca yang tadi pagi yang sudah menguatkan hati. Kita baca sekali lagi. Nggak ada yang salah tuh. Kita memuji Tuhan, nggak perlu nyanyi keras-keras kalau kita di tengah-tengah keramaian. Tapi kita bisa berkata, Tuhan, kuserahkan hatiku sekali lagi. Tadi pagi sudah, siang hari ini atau sore bahkan sebelum pulang kantor. Ku berserah lagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bisa kasih I love you sama Tuhan Yesus begini? Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lompat karena waktu, ayat 12 langsung ya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ayat ini luar biasa. Dia berkata, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Damaiku itu dari Engkau. Kenapa? Sebab semua yang kami kerjakan, Tuhan yang melakukannya. Saya santai kok. Kalau saya tahu saya hidup dalam poros kehendak Allah, dan saya tahu apa yang saya kerjakan ini Tuhan yang suruh, dan Tuhan yang perintahkan, kalau saya melakukan kehendaknya, saya santai kok. Santai itu bukan berarti malas. Di luar kelihatan kerja giat, tapi di dalam ini istirahat. Daripada kelihatan, kasihan kalau ada orang-orang misalnya, jangan kita jadikan lelucon orang yang sakit jiwa misalnya ya. Di luar sana sampai telanjang begitu, itu harus ditolong. Mereka kelihatannya tidak berbuat apa-apa tiap hari. Mungkin berkeliaran di jalan, bahkan pemulung yang tidak menentu. Kelihatan di luar sana mereka tidak punya job. Tidak punya pekerjaan. Tapi di dalam itu mereka itu kerja rodi loh. Setan memperbudak mereka. Pikirannya itu kalut dan mereka itu terus di sini itu. Hatinya itu berkecamuk. Saya nyantai. Kerja giat di luar, dalamnya istirahat. Karena saya tahu secara sadar. Kerasa gak kerasa hadirat Tuhan gerengnya sekarang saya sadar. Kalau apa yang saya lakukan ini adalah karena Tuhan dan Tuhan yang suruh, Tuhan yang menempatkan. Nyantai aja. Tuhan kok yang melakukannya untuk saya. Dan Tuhan kok yang melakukannya melalui saya. Hari ini juga orang akan sembuh. Orang-orang akan merdeka. Di sini akan ada orang-orang yang stres, yang kena gangguan-gangguan mental juga akan dibebaskan. Bukan karena kami, bukan karena saya. Roh Kudus yang ngalir. Karena hari ini bukan kami, tapi Roh Kudus yang mau. Santai saja, jangan stres. Kalau Anda tahu,
Anda melakukan kehendak-Nya. Beranilah, jangan takut. Saya kasih 3 poin sebagai rangkuman. Mengapa kita jangan stres? 1, supaya kita nggak lupa semua sharing hari ini. Karena kita punya Yesus, Juru Selamat yang kuat. Katakan haleluya. Jangan stres. Nomor 2, yang penting hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Yang penting benar dan setia. Udah itu aja. Nggak pakai banyak rumus, nggak pakai banyak jurus. Ketiga, saya rangkum ya. 2 aktivitas anti stres adalah pujian dan renungan firman. Kalau lagi stres, percuma salurkan di hobi. Apalagi salurkan di hal-hal yang salah. Seperti benda-benda barang-barang terlarang, seks bebas, pornografi, segala macam yang melukai dan merusak diri. Percuma sih, nggak ada gunanya. Itu semuanya nggak bisa angkat stresmu. Mabuk, setelah melakukan kebodohan, sadar pagi harinya muntah-muntah, hangover namanya. Habis itu harus hadapi lagi masalahnya. Plus masalah tadi malam, entah apa yang kau lakukan. Nabrak orang, apa. Kita nggak tahu, orang mabuk. 2 anti stres cuman itu, pujian dan renungan firman. Anda lakukan itu di gereja saat teduh bersama atau waktu Anda sendiri dengan Yesus Kristus di rumah. Saya percaya Tuhan memberi Anda obatnya. Karena obat stres adalah Yesus.